berdoa kepada Allah, maka kemudian menurut ayat ini adalah bagaimana ketika antum berdoa kepada Allah, sebutkan Asmaul Husna, puji Allah, sebutkan salawat, kemudian beristighfarlah antum kepada Allah. Baru setelah itu antum memohon apa yang antum butuhkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Allah menerangkan, Allah terangkan dulu alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru ihdinas siratal mustaqim. Berarti kalau kemudian kita meminta kepada Allah, jangan buru-buru meminta apa yang langsung kita butuhkan. Tetapi kemudian yang kita minta kepada Allah, sebutkan Asmaul Husna, sebutkan pujian antum yang sempurna kepada Allah, baru salawat antum kepada Rasul, baru antum beristighfar terhadap kesalahan antum, barulah antum meminta apa yang antum butuhkan. Jadi Masya Allah, itulah kemudian di dalam kita berdoa. Jadi dalam kita berdoa sebutkan ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Aziz, ya Jabbar. Sebutkan semuanya. Kalau antum mampu sebutkan semuanya, afdal, sunnah bagi antum. Kalau antum hanya menyebutkan satu berkaitan tentang apa yang antum butuhkan, tidak apa-apa. Contoh, antum minta supaya kemudian diampuni, antum sebutkan ya Tawwab. Antum ingin supaya permintaan antum dikabulkan, ya Mujibas Sa'ili. Antum ketika meminta rezeki, antum meminta lalu kemudian berkata ya Razzaq, ya apa. Tapi kalau antum mampu sebutkan semuanya, sebutkan semuanya, karena itulah bentuk kita memuji kepada Allah di dalam kita berdoa. Makanya hafal Asmaul Husna. Rasulullah sampai kemudian menerangkan sebuah kabar gembira bagi orang yang hafal Asmaul Husna, mengimaninya, lalu berilmu dengan Asmaul Husna. Inna lillahi tis'atun wa tis'una isman mi'atun illa wahidah faman ahsaha dakhalal jannah. Rasulullah sampai berkata, sesungguhnya Allah itu punya nama 99, 100 kurang 1. Faman ahsaha, barang siapa yang mampu menjaga namanya Allah, dakhalal jannah, pasti dia akan masuk surga. Syekh Utsaimin menerangkan apa artinya menjaga. Artinya menjaga adalah ketika kita pertama menghafalkannya, yang kedua bagaimana kita memahami setiap makna yang ada di dalam setiap Asmaul Husna, dan yang ketiga yaitu adalah kita beramal dengan apa yang menjadi konsekuensi dari setiap Asmaul Husna. Artinya gimana? Kalau antum tahu Allah itu Razzaq, antum tidak perlu khawatir terhadap rezeki antum. Kalau antum tahu bahwasanya Allah itu Rahman, tiba-tiba antum didiagnosa dokter sakit, antum tidak perlu sedih memikirkan nasib anak-anak antum, karena antum punya Rabb yang akan mengasihi anak antum sebagaimana antum mengasihi anak antum. Itu namanya beriman sesuai dengan konsekuensi Asmaul Husna. Sebutkan Asmaul Husna, salawat, lalu kemudian setelah itu beristighfarlah kepada Allah. Kenapa harus beristighfar sebelum kita meminta kepada Allah? Karena apa? Kalau antum masih penuh dengan dosa, dosa itu yang akan menghalangi doa kita sampai kepada Allah. Makanya kemudian apa? Istighfarlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah, baru kita meminta apa yang kita butuhkan. Ulangi permohonan kita 3 kali. Disitulah kemudian Allah akan mengabulkan doa kita.